Group 6 decided to take a team about the goal of sustainable development of life underwater. Therefore, we made observations in the sea on the island of Madura, East Java. It's called the Laut Tanjung. Laut Tanjung is located approximately 12 miles and 30 minutes from downtown Pamekasan, namely Alun-Alun Arek Lancor. This is our interview with local residents. Mbak, permisi, boleh kita wawancara mengenai tugas kita? Mbak siapa namanya? Fitriyanti. Fitriyanti. Nama lengkapnya? Ya, itu sudah lengkap. Sudah berapa lama tinggal di sekitar sini? Sudah 20 tahun. Kami ada tugas mengenai pengamatan lingkungan sekitar dan saya lihat di sekitar Tanjung ini ternyata sampahnya berserakan. Kira-kira sudah berapa lama masyarakat daerah sini itu membuang sampah seperti ini sembarangan? Masyarakat membuang sampah sembarangan di sekitar laut, sungai itu sejak kampung ini atau desa ini didirikan, mereka sudah buang di sini. Kalau seperti itu kira-kira apa ya Mbak penyebabnya orang-orang buang sampah di sekitar sini? Masyarakat membuang sampah di sekitar laut atau di sekitar sungai disebabkan karena di daerah kita tidak ada tempat khusus untuk pembuangan sampah. Jadi sektor utamanya untuk membuang sampah itu ya dengan cara dibuang di laut atau di sungai. Memang sudah tahu tentang bahaya yang membuang sampah di sekitar laut. Apa upaya yang pernah dilakukan oleh masyarakat sekitar Tanjung untuk mengatasi biar nggak buang sampah di laut itu seperti apa ya Mbak? Sebenarnya kepala desa pernah berupaya agar masyarakat itu tidak membuang sampah di laut atau di sungai dengan cara menyewa orang untuk mengambil sampah di setiap rumah. Itu dilaksanakan biasanya 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Karena kan dengan menyewa itu pastinya masyarakat harus membayar kan. Itu pun membayarnya seikhlasnya. Tapi meskipun begitu terkadang masyarakat banyak yang tidak membayar sehingga upaya tersebut diberhentikan. Kalau memang dari masyarakatnya sudah melakukan dan ternyata tidak berhasil, apakah kalau dari pihak luar Tanjung itu pernah ada upaya untuk mengurangi kemungkinan membuang sampah di laut ya Mbak? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Ya sudah kalau begitu terima kasih ya Mbak untuk kesempatannya diwawancara pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eca. Saya mau tanya Bu untuk sebentar. Nah, menurut Ibu lingkungan di tempat tinggal Ibu ini apakah ada masalah atau tidak Bu? Menurut saya mengenai lingkungan di sekitar saya ada sih permasalahannya itu di area sungai sama area laut. Di sana sangat kotor dengan sampah yang berserakan. Oke, baik. Untuk Ibu sendiri, Ibu tinggal di mana ya Bu? Saya tinggal di Desa Tanjung, tepatnya Dusun Dangkah, Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Oke, baik. Untuk pekerjaan Ibu sendiri? Saya bekerja sebagai penjual ikan. Oke, baik. Apa aja sih Bu hal yang biasanya Ibu lakukan di lingkungan sekitar Ibu? Biasanya setelah nelayan itu tiba, kita kan menjemput di laut untuk menunggu hasil tangkap mereka. Setelah hasil tangkap terkumpul, baru saya menjual di luar, didagangkan tuh di luar. Di hari raya, pasar-pasar memang ada khusus untuk penjualan ikan. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira kegiatan Ibu sehari-hari itu ngapain aja gitu? Ya biasa bekerja di rumah kayak bersih-bersih, setelah itu baru jualan ikan. Begitulah aktivitasnya tiap harinya. Itu dari Senin sampai Minggu ya Bu? Berarti tidak ada libur? Apakah ada hari libur Bu? Libur tergantung jika memang hasil tangkap lagi tidak ada atau para nelayan itu kan kadang mereka tidak setiap hari nelayan, tergantung cuaca juga kan. Kalau mereka nggak nelayan ya nggak jualan. Oke.
baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Nathan gitu. Terima kasih gitu. Buat Mbak Novi, lingkungan seperti apa sih yang ingin Mbak Novi jadikan sebagai tempat tinggal? Ya pasti lingkungan bersih, lingkungan yang bebas dari sampah, dan yang di sana sih yang bisa menjadi tempat pariwisata. Oh gitu. Kalau bicara mengenai pekerjaan nih, aktivitas lah, apakah aktivitas Mbak Novi itu ada keterkaitannya dengan lingkungan? Jadi gini, lingkungan saat ini tuh apakah sangat mempengaruhi Mbak Novi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Mbak? Sangat mempengaruhi, karena kan saya sendiri adalah mahasiswa dari kesehatan. Jadi kalau saya sendiri tidak melakukan kebersihan, itu otomatis lingkungan saya juga akan tidak sehat. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan itu sangat mempengaruhi bagi diri saya sendiri dan akan menunjukkan. Ini sudah cukup nyaman ya? Kalau dikatakan nyaman, itu tidak sepenuhnya nyaman, karena kadang kenyamanan itu tergantung dari lingkungan sekitar juga dan masyarakatnya juga. Oh gitu ya. Kalau sejak Mbak Novi itu sejak kapan dan bagaimana menyadari lingkungan Mbak Novi ini bermasalah? Kalau bermasalah sendiri itu sudah semenjak kecil gitu. Kalau sampah itu bermasalah itu udah dari dulu, dan sekarang masih belum bisa ada solusinya juga gitu. Jadi masalahnya hanya mengenai sampah dan panas ya Mbak Novi? Iya, di sini kebanyakan sampah. Iya. Kebanyakan sampah. Jadi nggak ada masalah yang lebih urgent di Mbak Novi, mungkin harus diatasi gitu Mbak? Nggak ada ya? Kalau sampai saat ini masih sampah sih. Oh masih sampah. Oke baik. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Halo Mbak Novi, selanjutnya di sini saya Rindu akan menanyakan mengenai aktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal Mbak Novi. Pertanyaan sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar jelas. Oke, pertanyaan pertama, di sini saya mau tanya, bagaimana sih orang-orang sekitar Tanjung atau sekitar tempat tinggal Mbak Novi ini tuh biasa memperlakukan lingkungannya? Masyarakat sini lumayan bisa menjaga kebersihan seperti menyapu, membersihkan lingkungan, tapi untuk membuang sampah sendiri ini masyarakat sini cukup kurang, karena kebanyakan masyarakat di sini itu membuang sampahnya itu bukan di tempat sampah, tapi kebanyakan mereka membuang sampahnya ke laut. Jadi otomatis laut itu kotor. Jadi itulah kekurangan di masyarakat di sini. Oke, baik. Jadi masalahnya ternyata di orang-orang yang buang sampah di sekitar laut ya Mbak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Menurut Mbak Novi sendiri nih, tempat tinggal Mbak Novi ini adalah lingkungan yang seperti apa sih? Di sini lingkungannya lumayan bersih dan lebih ke lingkungan hijau sih, lebih ke alam seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih yang menurut Mbak Novi ini penting buat diperbaiki dari aktivitas sehari-hari orang di sekitar tempat tinggal Mbak Novi ini, Tanjung? Mungkin yang harus ditingkatkan itu lebih kesadaran masyarakat tentang sampah, karena kebanyakan orang sini ya tadi hanya membuang sampah bukan di tempatnya, tapi lebih ke laut gitu. Jadi hanya membuat laut itu bersih, lebih kurang dari itu ya. Mungkin karena faktor dari di sini yang tidak ada tempat sampah, jadi mereka itu langsung membuang sampahnya ke laut.
Jadi aktivitas yang menurut Mbak Novi ini perlu diperbaiki adalah buang sampahnya itu ya Mbak. Selanjutnya, apa sih apa saja tindakan yang menurut Mbak Novi ini mempengaruhi keadaan lingkungan tempat tinggal Mbak Novi ini? Ya tadi sampah itu kan sampahnya dibuang ke laut, jadi kadang sampah itu mengkotori atau yang mengkotori laut kan, jadi kan ini mayoritas nelayan ya gitu. Jadi kalau ya mereka membuang sampah sembarangan, otomatis mereka akan mendapatkan ikan di sana juga kotor seperti itu. Baik Ibu, jadi saya akan bertanya bagaimana orang-orang di sekitar sini berinteraksi satu sama lain. Jadi bagaimana Ibu berinteraksi dengan tetangga Ibu itu seperti apa ya Bu? Untuk interaksi antar masyarakat di sini, untuk tetangga, mereka biasanya saling bertegur sapa jika ketemu, saling menyapa gitu sih. Baik. Bagaimana Ibu menanggapi orang-orang di sekitar rumah Ibu yang melakukan tindakan yang menurut Ibu itu tidak baik bagi lingkungan? Tanggapan saya, kalau sebenarnya sih memang sangat kurang berkenan untuk perbuatan seperti itu. Tapi saya sendiri menyadari bahwa mereka melakukan pembuangan sampah di sungai itu karena memang tidak ada tempat khusus untuk membuang sampah. Di sini kan pemukiman, jadi untuk tempat pembuangan sampah itu sulit kecuali mereka membuang di sungai atau di laut gitu, Mbak. Baik Bu, jadi pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faja ya Bu. Iya. Ibu, perkenalkan saya Faja. Saya ingin menanyakan beberapa hal di sini. Yang pertama, apakah ada maaf Bu, saya ulangi. Apa yang pernah orang sekitar sini lakukan untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi di lingkungan ini? Yang pernah masyarakat ini lakukan, masyarakat ini pernah menyewa orang kayak untuk membuat sampah tuh. Mereka akan nanti mengangkut sampah-sampah di setiap rumah, terus mereka buang di tempat memang khusus untuk pembuangan sampah. Tetapi usaha tersebut gagal. Kalau boleh tahu kenapa bisa gagal ya? Kan kalau kayak nyuruh orang untuk membawa sampah itu kan biasanya kita memang mengasih imbalan kan. Sebenarnya nggak terlalu membalas warga, imbalannya cuma setiap warga itu membayar sampai ikhlasnya setelah mereka mengambil sampah. Mereka mengambil sampahnya pun satu minggu 2 kali atau 3 kali. Ya tapi mereka kadang dan warga yang nggak mau bayar gitu. Jadi usaha itu dilanjutkan oleh kepala desa daerah sini. Oh begitu ya Bu. Apa ada alat-alat tertentu yang pernah digunakan gitu Bu untuk menyelesaikan masalah sampah di tempat tinggal Ibu? Kalau setahu saya dulu pernah di laut di sekitar jembatan itu dulu pernah sampah itu didorong memang untuk laut yang dari air tuh dengan mobil dorong gitu. Nah, tapi setelah itu kan numpuk lagi, Mbak. Jadi mereka cuma menggunakan sekali. Oh, jadi kurang efektif ya Ibu ya. Selanjutnya, menurut Ibu solusi seperti apa yang ingin Ibu tawarkan untuk mengatasi keadaan lingkungan tempat sampah di lingkungan Ibu? Ya menurut saya memang harus ada tindakan dari kepala desa yang terbaik biar bisa saja untuk pembuangan sampah seperti dulu dengan cara diambil, tetapi kepala desa mewanti-wanti masyarakat untuk membayar iuran gitu. Oh seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.
potong minyak. Ya sudah, terima kasih Bu. Terima kasih sekali sudah menjawab pertanyaan dari kami. Maaf mengganggu sebelumnya, saya tutup pembicaraan ini. Ya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai kerjain ininya, worksheet-nya. Eca bisa tolong nggak share screen? Udah. Bisa kok, aku share screen ya. Itu lagi gak sih Du interaction gitu? Yes. Terus aktivitas objek. Ini toh. Ya. Activities object. User itu berarti itu ya, kayak pertanyaan pribadi gitu ya. Pertanyaan ke narasumbernya. Kayak tentang narasumbernya. Iya. Mulai. Apa ya? Nggak tahu aja. Kalau untuk potensi gitu bisa nggak sih? Potensi apa nih? Lingkungan ini bisa dijadikan potensi apa? Misalnya untuk mencari pekerjaan tambahan dengan destinasi wisata atau gitu, bisa nggak ya? Itu menjurus nggak sih? Itu kita mengarahkan mereka untuk menjawab jadinya. Untuk menjawab wisata gitu. Kalau misal bagaimana antar para nelayan berinteraksi itu masuk nggak ya? Atau antar para pedagang? Sama aja masuk ke ini nggak sih? Bagaimana orang-orang di sekitar sini berinteraksi satu sama lain? Kataku segitu, karena itu udah general banget gitu loh. Iya benar. Ini tak salin dulu ya. Bikin ini dong, apa namanya, template-nya. Siapa gitu ya. Template apa? Ini tapi Infinity Map. Ini tapi meeting time-nya 5 menit. Wait. Iya, emang gitu sih. Zoom tidak premium. Wait. Apa itu dulu ya? Apa di stop dulu terus habis gitu nanti buka room baru apa gitu tau? Buka room baru, buka topik baru. Oke, bentar. Aku stop recording dulu ya. Oke. Kayaknya gitu. Gak tahu. Emang bisa. Kayaknya bikin garis sendiri. Pakai elemen. Nih, bingkai. Coba. Elemen. Tapi pro tuh, kayaknya nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ada yang pro, ada yang nggak biasanya. Ada. Sudah ketemu kawan, lanjut. Oke. Ya. Mereka dengar. Oh, kalau itu kayak gosip kalau lo tancung itu nggak bagus gitu. Maksudnya? Ya bagusnya gimana? Kayak citra lo tancung itu kayak itu ya, apa ya? Angker tadi kayak, gitu. Bukan tentang lingkungan. Kayak dengar lingkungan lo tancung tuh kotor gitu, kayak omongan orang gitu, dengar omongan orang apa itu lo tancung kotor gitu. Tapi itu usernya, bukan orang lainnya. Aku pusing. Kurang bingung, paham ya. Tunggu record aja deh yang user here, aku nggak tahu. Ini yang gains itu nggak ada lagi. Yang pernah dilakukan nggak ada ya? Nggak tahu kalau aku. Itu menyewa truk sampah sama sebenarnya tuh pernah ada sosialisasi nggak sih, Vin? Kayak gak sampah itu gitu. Oh iya, kampanye. Pernah gak? Gak ada kayaknya. Cuma menyewa truk sampah. Sebenarnya bukan menyewa truk sampah, apa ya namanya ya? Menyewa orang sampah, apa ya namanya ya, enak ya?